Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Andri Rizko Yulianto SENM. Perkenalkan, saya Sherina Putri Simanjuntak. Kami dari kelas 64503. Kali ini kami ingin mempresentasikan materi metode grafik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Nova Adiansyah dengan NIM 6420736, Sherina Putri Simanjuntak dengan NIM 6420744, Putri Enadis Ramadanti dengan NIM 642000936, Alvina Putri Septiani dengan NIM 642015557, Diah Pitaloka Setiawati dengan NIM 642010603. Definisi metode grafik. Metode grafik adalah metode yang digunakan dalam memecahkan masalah optimasi linear nilai maksimum dan nilai minimum untuk bersamaan dua variabel. Pemecahan masalah dilakukan dengan fungsi objektif, fungsi tujuan berdasarkan kondisi-kondisi yang membatasi pada program linear memuat suatu rencana kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal yang didesain untuk membantu para manajer operasi dalam merencanakan dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya. Heiger dan Render 2005. Terdapat dua macam fungsi program linear, yaitu satu, fungsi tujuan objektif, fungsi yang nilainya akan dioptimalkan. Fungsi objektif bisa bernilai maksimum atau minimum. Bentuk umum fungsi tujuan adalah maksimum dan minimum. F dalam kurung E, Y kurung tutup sama dengan P X tambah Y dengan P, dan Q adalah konstanta. Dua, fungsi kendala. Batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh perubah yang terdapat dalam fungsi objektif. Bentuk umum dari fungsi kendala adalah sebagai berikut. 1. AX tambah BY sama dengan M, atau X tambah BY sama dengan M. 2. CX tambah DY sama dengan N, atau CX tambah DY sama dengan N. 3. X sama dengan 0 bagi Y sama dengan O, atau X sama dengan 0 bagi Y sama dengan O. Next. Fase metode grafik. Metode grafik terdiri dari dua fase, yaitu 1. Menentukan ruang atau daerah penyelesaian atau solusi yang feasible. 2. Menentukan solusi optimal dan dari semua titik di ruang atau daerah feasible. Ada dua metode untuk mengidentifikasi solusi optimum, yaitu A. Metode isolen atau kesamaan garis. B. Metode titik ekstrim. Titik di mana nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat tersebut disimbolkan dalam kurung XP, YP kurung tutup. Next. Langkah-langkah penyelesaian metode grafik. Berikut ini langkah-langkah. Pertama, buatlah model matematika atau kendala. Yang kedua, tentukan fungsi sasaran atau Z. Yang ketiga, menyelesaikan fungsi pertidaksamaan. A. Jadikan setiap kendala menjadi bentuk persamaan. B.
buat grafik untuk setiap kendala dan kemudian daerah penyelesaian atau HP. C. Setelah grafik dibuat, kemudian tentukan himpunan penyelesaian atau HP. Setelah itu, kita menentukan titik-titik terluar yang terdapat di dalam grafik tersebut. D. Setelah titik terluar ditentukan, uji titik terluarnya untuk menentukan nilai maksimumnya. Next. Contoh kasus dan penyelesaian metode grafik. Sebuah perusahaan elektronik memproduksikan kipas dan televisi. Prosesnya dilakukan di dua ruangan yang berbeda, yaitu ruangan perakitan dan ruangan pengetesan. Bagaimana formulasi persoalan di bawah ini agar dapat ditentukan strategi produksi yang memberikan kontribusi keuntungan maksimal. Di sini sudah ada tabelnya. Jenis produk, maksimum waktu pengerjaannya. Perakitannya, kipas itu 2X dan 2Y. Kalau televisi itu 4X dan 3Y. Kita mencari fungsi tujuan. Z sama dengan 25.000 X plus 50.000 Y. Batasan fungsional. 2X plus 4Y kurang lebih sama dengan 72. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 48. Batasan non-negatif, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Next. Di sini kita mencari titik-titik masing-masing, yaitu 2X plus 4Y. Jika Y sama dengan 0, maka kita mencari X, yaitu 36. Jika X sama dengan 0, maka kita ketemu Y sama dengan 18. Yang kedua, 2X plus 3Y kurang lebih sama dengan 48. Misal Y sama dengan 0, X sama dengan 24. Misal X sama dengan 0, Y yaitu 16. Next. Berikut adalah grafik dari titik yang tadi kita cari. Kita mencari Z dengan cara metode substitusi dan eliminasi. 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 72, 2X plus 3Y kurang lebih sama dengan 48 dikurangi yang dimana kita ketemu Y kurang dari sama dengan 24 dan X kurang dari sama dengan min 12. Jadi Z sama dengan 25.000 dikali min 12 ditambah 50.000 dikali 24. Hasilnya 900. Itu fungsi maksimumnya. Maka dari daerah yang kita arsir, kita mencari titik 36,0 dimasukin ke fungsi maksimumnya. 25.000 dikali 36 ditambah 50.000 dikali 0. Hasilnya 900. Titik 0,16 dimasukin ke fungsi maksimumnya, yaitu 25.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 16, yaitu 800. Jadi keuntungan maksimum perusahaan terbesar 900.000 dan dapat dicapai jika perusahaan memproduksi 36 kipas. Next. Kesimpulan dari riset koperasi ini memiliki dampak yang kuat dalam studi masalah sosial dan pekerjaan umum. Orang lebih sadar tentang bagaimana riset koperasi dapat membantu aktivitas pengambilan keputusan sehari-hari.
Dalam metode grafik ini dapat disimpulkan akan lebih mudah dalam perhitungan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atau maksimum. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.